Pemirsa, kenapa ya harus ada dulu bencana dan kesedihan di kehidupan kita, baru kita menyadari betapa pentingnya air untuk kita. Ketika banjir, kita sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan di kehidupan. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kita tidak boleh membangun bangunan di tempat sembarangan. Dan ketika kemarau, kita menyadari betapa pentingnya air untuk kehidupan kita. Untuk mencuci, untuk makan, untuk minum, dan untuk sebagainya. Nah, dalam prakarsa inovatif kali ini tidak membantu secara langsung, tetapi membuat bagaimana masyarakat miskin itu membantu diri mereka sendiri dalam menangani masalah air. Kabupaten Lumajang beberapa tahun terakhir ini dilanda musim kemarau yang mengeringkan sekian banyak mata air. Dan itu adalah hal yang biasa ketika kita melihat masyarakat membawa air dari tempat yang jaraknya ratusan meter untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sering masyarakat itu adalah protes kepada saya selaku kepala desa agar pemenuhan kebutuhan air bisa terpenuhi. Sehingga saya memberikan reaksi, minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten. Tetapi jawaban dari pemerintah menarik. Jawabannya adalah bahwa pengadaan air suruh bikin sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Program yang dimaksud pemerintah itu adalah Wislik 2. Dan tim prakarsa inovatif menemui Kepala Dinas Kesehatan Lumajang untuk menanyakan tujuan dari program tersebut. Tujuan dari program Wislik 2 adalah untuk meningkatkan pengadaan air bersih dan peningkatan sanitasi khususnya di desa yang income-nya rendah. Program pemerintah yang menyediakan air bersih untuk masyarakat miskin sebenarnya adalah hal yang biasa. Tapi kenapa program ini dianggap inovatif? Program ini adalah program pemberdayaan. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu semua dilaksanakan oleh masyarakat. Ini luar biasa. Program pemerintah ini ternyata sangat inovatif karena mengarahkan masyarakat untuk menangani permasalahan mereka sendiri dengan tenaga serta kemampuannya sendiri, dan hal ini sesuai dengan prinsip masyarakat Lumajang yang suka memakai kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tetapi program ini memerlukan proses yang panjang. Kita harus mengetahui bahwa sumber daya masyarakat sendiri belum, ya karena daerah tertinggal ya. Itu memang perlu ditingkatkan, apalagi dalam proses pemberdayaan ini. Perlu waktu. Berbagai pertemuan dan persiapan dilaksanakan di tiap tingkat pemerintahan. Namun di tingkat desa, awalnya prosesnya tidak begitu lancar. Ya, awalnya susah karena masyarakat kita sudah diberi program oleh pemerintah, program yang kurang mendewasakan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat biasanya pembangunan itu tahu-tahu ada, sehingga masyarakat tidak tahu betul apa yang dikehendaki oleh program pemerintah sendiri. Ketika masyarakat telah memahami inti dari program Wislik 2 dan sadar bahwa penentu keberhasilan program ini adalah masyarakat sendiri, antusiasme masyarakat pun meningkat. Setelah beberapa bulan berlangsung pertemuan, perencanaan dan pembentukan tim kerja, pipa-pipa pertama pun mulai ditanam. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah serta antar masyarakat sendiri sangat bagus. Kerja yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat profesional. Kemudian kita bertanya, apakah Bapak tukang gali air profesional? Bukan, saya orang tani. Petani, saya pembantu ini. Bapak Budi mengajak prakarsa inovatif ke salah satu sumber air dan memberi penjelasan mengapa sumber air untuk proyek Wislik 2 cukup jauh dari desa. Sedangkan Wislik ini lebih mengarah kepada penggunaan air yang bersih, yaitu kita ambil dari sumber air atau mata air yang ada di atas, kemudian akan kita alirkan melalui sistem perpipaan dengan sistem gravitasi. Dengan kerja keras dari semua pihak dalam komunitas tersebut, akses untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari segera dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan program Wislik 2 ini pun sukses di beberapa tingkat pemerintahan. Di Kabupaten Lumajang, dari 46 desa, sekarang yang sudah pasca Wislik, jadi artinya sudah air mengalir, sudah 36.
Dari 36 desa yang sudah berjalan itu sangat dirasakan sekali manfaat pengadaan air bersih ini. Yaitu apa? Kita lihat dari penurunan angka penyakit, terutama diare, penyakit kulit sangat menurun. Sesaat lagi Prakarsa Inovatif akan kembali dan kita akan menyaksikan keberhasilan Wislik 2 di desa lain dan bagaimana pemerintah memberikan kepastian akan keberlanjutan programnya. Pemirsa, Prakarsa Inovatif ini sangat menarik karena di mana telah merubah pola pikir banyak orang. Banyak yang menyangka bahwa orang miskin itu tidak mampu menghadapi persoalan mereka sendiri. Tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya karena mereka mampu menghadapi persoalan mereka. Nah pemirsa, mari kita lanjutkan lagi Prakarsa Inovatif. Di Kabupaten Lumajang Utara, tepatnya di lereng Gunung Bromo, terdapat pemandangan pergunungan yang begitu indah. Dan walaupun alam di sini tampaknya indah untuk dinikmati, namun alam di sini bisa juga kejam. Di musim kemarau air sering habis dan masyarakat harus berjalan ratusan meter naik turun gunung untuk mendapatkan air. Masyarakat Argosari kesulitan air, Pak. Ngambil air dari sungai jauhnya 1 kilo, Pak. Sumbernya kecil-kecil, Pak. Agak kemarau, ini sumber yang kecil ini sampai mati, Pak. Menghadapi wabah penyakit dan aneka permasalahan yang terkait dengan kekurangan air, penduduk desa Argosari sangat berminat untuk terlibat pada program Wislik 2. Setelah membuat perencanaan dan membentuk tim kerja, dimulailah pemasangan pipa menuju sumber air yang berjarak sekitar 26 km. Hasil pemantauan pekerjaan tim Wislik 2 yang dibentuk oleh penduduk desa dalam pemasangan pipa, ternyata begitu profesional layaknya kontraktor pipa air. Berangsur-angsur, pipa-pipa tersebut tampak memancarkan air yang berasal dari atas gunung menuju lereng. Setelah 8 bulan, akhirnya pipa-pipa ini sampai ke desa dan disalurkan ke beberapa tandon air. Semua penduduk desa akhirnya bisa menikmati air bersih. Sesuai dengan program Wislik 2, masyarakat juga dilatih keterampilan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Prakarsa Inovatif kemudian bertanya, apakah Bapak yang satu ini adalah seorang pakar air? Bukan. Terus? Saya petani. Tapi kok bisa? Ya belajar ini dari Wislik. Akses ke air Wislik 2 juga dipakai untuk tanaman yang mendukung perekonomian desa. Guna menjamin kelayakan air bersih yang disediakan oleh Wislik 2 untuk masyarakat, pemerintah Lumajang memanfaatkan laboratorium yang secara rutin mengetes kondisi air tersebut dan segera melapor bila ada kejanggalan. Kerjasama dengan komunitas, pemerintah bersama masyarakat membentuk tim kebersihan air yang memberikan pelatihan untuk mengunjungi rumah-rumah di daerah mereka dan memeriksa serta mengetes kualitas air. Hasil dari setiap kunjungan ke rumah-rumah dilaporkan dan dikontrol oleh timnya. Langkah paling penting untuk memastikan keberlanjutan dari hasil program Wislik 2 adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang pentingnya air dan kebersihan. Yang terlibat dalam program ini adalah anak SD hingga SMP. Keberhasilan Wislik 2 tampak ketika musim kemarau kembali melanda Kabupaten Lumajang beberapa waktu lalu. Dalam 3 bulan terakhir ini kita memang ada debit air yang kurang untuk masyarakat, penggunaan air bersih.
Tetapi justru pada saat-saat seperti ini penyakit yang ditularkan melalui air itu ternyata dalam 3 bulan terakhir ini tidak ada peningkatan. Ini ada kaitannya dengan lingkungan yang sudah bersih yang pertama. Yang kedua adanya perubahan perilaku masyarakat sehingga sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Pemirsa, jika Anda melihat daerah atau kelompok miskin yang membutuhkan program ini, Anda bisa melakukan langkah proaktif dengan menghubungi Dinas Kesehatan setempat. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Prakarsa Inovatif. Semoga bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kemajuan bangsa ini. Saya Happy Sama undur diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.